Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi laporan hasil observasi dengan saya Denny Widya Arianto. Laporan hasil observasi untuk kali ini yang akan kita bahas adalah kelas 10 di SMA. Masuk dalam fase E, kemudian elemennya adalah elemen menulis. Capaian pembelajaran, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagi tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informatif dan atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihlawankan suatu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan mereka di media cetak maupun media digital. Laporan hasil observasi, tujuan pembelajarannya adalah mengelola, berbicara, menyajikan, dan menulis gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, atau pesan dalam teks laporan hasil observasi. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat dan termasuk dalam kata benda. Secara umum, laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Struktur laporan hasil observasi terdapat 3. Yang pertama, pernyataan umum, yang kedua, deskripsi bagian, yang ketiga, deskripsi manfaat. Struktur laporan hasil observasi yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum yaitu terdapat pembukaan berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang topik objek tersebut. Struktur laporan hasil observasi yang kedua adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Struktur yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek untuk diamati dalam kehidupan. Ciri laporan hasil observasi terdapat 3. Yang pertama objektif, yang kedua faktual, dan yang ketiga adalah sistematik. Ciri yang pertama adalah objektif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan objektif adalah disusun dengan berdasarkan keadaan nyata objek tunggal nyata yang sudah secara langsung diamati. Ciri yang kedua adalah faktual. Laporan tersebut disusun dengan berdasarkan dari fakta yang sesuai pengamatan yang sudah dilakukan dan juga sudah terbukti kebenarannya, serta tidak ada dugaan tak jelas. Ciri laporan hasil observasi yang ketiga adalah sistematik. Dalam hal ini artinya adalah disusun dengan sedemikian rupa dengan teratur serta saling mempunyai kaitan antara kelas dengan subkelas yang ada di dalamnya. Fungsi dari teks laporan hasil observasi yang pertama adalah untuk mengatasi suatu atau sebuah permasalahan. Yang kedua, untuk menumbuhkan suatu metode atau teknik yang terbaru. Ketiga, untuk mengambil keputusan secara efektif. Yang keempat, untuk melakukan pengawasan maupun perbaikan. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui perkembangan dari suatu atau sebuah permasalahan. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah penentuan tema atau objek. Yang kedua adalah menyusun kerangka berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Tahapan selanjutnya adalah pengembangan kerangka menjadi karangan yang utuh. Pada tahapan ini sangat diperlukan adanya fakta, opini, dan juga temuan-temuan yang terkait dengan apa yang telah diobservasikan. Setelah pengembangan kerangka karangan, kita akan editing penulisan laporan. Hal ini berkaitan langsung dengan hasil yang akan kita presentasikan atau hasil yang kita harapkan. Harapannya adalah selesai editing penulisan laporan, laporan akan tersaji dengan baik sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Syarat atau kriteria laporan teks hasil observasi adalah mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Terdapat pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Di dalam teks tidak ada opini dari penulis. Seluruh teks hasil observasi adalah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sesuai dengan kenyataan yang diamati oleh si penulis.
Ketiga, teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta atau faktual. Terima kasih.